Semakin dewasa, semakin banyak sekali rasa capek, yang dimana hal itu bikin semuanya menjadi tidak terkendali. Fisik capek, mental capek, pikiran pun capek. Pengen banget ya namanya untuk istirahat sejenak, ya sekedar untuk memberikan ruang dan waktu untuk diri sendiri. Tapi ya nyatanya berdamai dengan diri sendiri itu tuh gak mudah ya. Mencoba untuk menerima kenyataan dan menerima sama apa yang terjadi dalam kehidupan ini, ya ternyata cukup berat untuk dilewati. Sejujurnya aku tuh capek Tuhan. Aku capek tapi aku gak boleh nyerah. Kalau aku nyerah, semuanya bakalan selesai. Kalau aku nyerah, dan ya hal itu juga gak akan membuat suasana membaik, justru malah memperburuk keadaan. Menyerah juga bukan jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah. Walaupun banyak sekali rasa capek, walaupun aku ngerasa hari-hari aku tuh selalu berat, dan aku selalu melewati rasa capek itu seorang diri. Secapek-capeknya aku gak boleh menyerah. Bila mana aku menyerah, bagaimana masa depan aku nanti? Bagaimana kehidupan aku seterusnya dan selanjutnya? Dan bagaimana nasib keluargaku? Dan aku harus tetap berusaha untuk kuat, tetap hidup, tetap bertahan, walaupun di tengah keadaan yang selalu aja menghimpiku, membuat aku terkadang hilang arah dan bahkan hampir ingin menyerah. Hai semuanya. I'm so happy. Aku senang banget karena bisa nemenin kamu malam hari ini. So, bagaimana perasaan kamu hari ini? Ya, aku gak lupa untuk bilang kalau keadaan aku tuh dalam keadaan baik-baik aja. Karena kan kalian juga pasti suka bertanya kan. Kapan nanyain kabar doang, tapi kabar sendiri gimana? Kabar aku baik, dan semoga kabar kalian semua di sana yang mendengar podcast ini selalu dalam keadaan baik dan sehat. Oh iya, gimana perasaan kamu hari ini? Dan bagaimana hari kamu hari ini? Apa sih yang udah kamu lewati? Atau ada nggak yang bikin kamu tuh ngerasa kayak bener-bener capek banget hari ini? Banyak kak, kayaknya setiap hari selalu capek deh kak. Ya, kadang kalau misalnya dibilang capek nggak sih? Ya pasti nggak ada yang nggak capek ya nggak sih? Pasti setiap hari tuh ada aja yang ngerasa capek. Ya karena rutinitas tuh semakin padat, terus banyak pikiran, dan lain sebagainya. Pengen banget kan rasa itu kamu tuh rehat, istirahat sejenak dari keriuhan dunia, dari kepusingan kamu yang selama ini jadi beban pikiran kamu. Pengen gak sih ngerasain tenang? Pengen gak? Pengen lah kak, siapa yang gak pengen? Yes, setiap orang tuh pasti pengen banget yang namanya ngerasain tenang. Ngerasain yang namanya tuh bener-bener terhindar dari apapun itu yang memberatkan pikiran dan lain sebagainya. Siapa sih yang gak mau memiliki ya perasaan yang tenang, terus terhindar dari apa-apa itu yang bikin beban gitu loh. Pasti setiap orang tuh pasti pengen. Biasanya apa sih yang selalu menjadi beban pikiran kamu? Banyak ya, kayak mungkin kalau misalnya aku definisikan tuh pikiran kamu tuh kayak bercabang kemana-mana, banyak yang kamu pikirin, entah tuh A, B, C, D, sampai Z. Karena dalam pikiran setiap manusia itu pasti kita banyak memikirkan banyak hal ya. Contohnya kayak tentang kehidupan yang saat ini sedang kamu jalani. Mungkin mulut kamu bisa bilang kalau misalnya kamu tuh ngerasanya kayak capek banget sama semuanya. Capek sama keadaan. Keadaan yang bikin kamu semakin hari itu semakin capek. Pengen banget pastikan yang namanya tuh kayak coba deh sehari itu rasa itu gak ngerasain lelah. Tapi ya balik lagi, walaupun kamu meminta kayak sehari tuh gak ngerasain lelah, tapi ya namanya kehidupan pasti akan ada rasa lelah.
Secapek apapun itu, jangan pernah berpikiran untuk bilang menyerah. Kamu pernah nggak ketika kamu ada di fase tercapek kamu, terus ketika kamu ada di titik down kamu, terus kamu bilang kepada dunia dan kepada diri kamu sendiri, aku capek, aku rasa ingin banget menyerah. Hayo, siapa nih yang suka berpikiran seperti itu? Gak pernah kak. It's okay, gak pernah. Ya, kalaupun emang gak pernah, bagus ya kalau emang gak pernah. Dan kalaupun emang pernah, mulai sekarang jangan suka bilang seperti itu. Gak baik. Kenapa aku bilang gak baik? Ya karena hal itu adalah hal yang gak perlu kamu lakukan. Makanya kenapa aku bahas episode-nya tuh bertema tentang ini, karena aku banyak menerima cerita dari kalian dimana ya kalian selalu bilang, capek kak, pengen banget nyerah. Capek banget kak, boleh gak sih nyerah dulu sebentar? Kenapa seperti itu? Secapek apapun kamu, jangan pernah berpikiran untuk mengakhiri semuanya itu dengan kalimat menyerah. Kehidupan kamu tuh gak selamanya stuck di sini terus. Kehidupan tuh akan terus berjalan. Ketika kamu sedang merasa di posisi terdown kamu, setiap orang tuh pasti pernah yang ngerasain namanya down banget. Down sama hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dia. Yang dimana mungkin ketika orang lain gak tahu apa yang sedang kamu rasakan, yaitu kamu harus berjuang dan bertahan seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Kamu pernah nggak ngerasain capek dan bilang kalau kamu nggak kuat sama semuanya? Kamu pernah nggak bilang kalau misalnya tuh ya dunia tuh jahat dan Tuhan tuh nggak adil memberikan kehidupan kamu tidak seperti orang-orang sekitar kamu yang memiliki kehidupan yang begitu baik? Coba ingat-ingat lagi. Kalaupun pernah, sekarang dengerin aku ya. Tuhan itu adil. Ia bukannya tidak adil memberikan kehidupan. Yang pertama, setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia itu punya problemnya tersendiri dan punya kehidupannya masing-masing. Jadi kamu gak bisa menyamakan antara kamu dengan yang lainnya. Yang kedua, kalau kamu bilang Tuhan itu gak adil, Tuhan itu adil banget. Kehidupan itu memiliki dua perbedaan. Yang pertama tuh kita akan merasakan sakit, terluka, kecewa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan merasakan kebahagiaan. Dimana ketika kamu menganggap bahwa kehidupan kamu itu berat, dan kamu ngerasa kayak Tuhan itu gak adil, Tuhan tuh adil. Coba lihat diri kamu saat ini. Ketika kamu sedang merasakan bahagia, apa yang kamu rasakan? Happy kan? Terus kamu lupa bahwa sebelumnya tuh kamu pernah ada di titik terdownnya kamu. Dan ketika kamu bahagia, itu adalah hadiah dari Tuhan buat kamu. Karena kamu udah bertahan dan berjuang melewati semuanya dengan baik. Namun, ketika kamu sedang berada di posisi terendah kamu, di posisi down kamu bilang, Tuhan tuh gak adil, dunia tuh jahat banget. Hey, balik lagi. Dimana ada kebahagiaan, itu pasti akan ada rasa sakit juga. Dimana ada rasa sakit, itu akan ada kebahagiaan juga. Jadi semuanya balance dan imbang. Ya, mungkin aku juga nggak tahu ya keadaan kamu di sana bagaimana. Dari banyaknya cerita yang aku terima dan ya aku coba untuk dengarkan kalian, mayoritas dari kalian tuh banyak banget deh rasa capek yang sedang kalian hadapi saat ini. Secapek apapun kamu, gak boleh bilang menyerah. Apa sih yang pengen kamu sampaikan buat diri kamu sendiri? Ada nggak? Dan apa sih yang pengen kamu tuangin unek-unek kamu, pikiran kamu, dan lain sebagainya? Pasti banyak banget ya. Saking banyaknya, ya semua terbiasa sendiri dan dipendam seorang diri. Gak ada orang lain yang tahu. Orang lain cuma melihat kamu dengan definisi kamu yang begitu ceria. Tapi mereka gak tahu bahwa di balik itu semua, ada banyak rasa sakit dan luka yang sedang kamu hadapi seorang diri. Aku adalah seseorang yang udah terbiasa melakukan dan memendam semuanya seorang diri.
Aku yang udah terbiasa menghadapi semuanya seorang diri, hingga tak jarang, ya aku nggak menunjukkan bagaimana keadaan aku di hadapan mereka semua. Kadang mereka selalu bilang kalau aku ini adalah orang yang terlihat kuat sekali. Tapi mereka nggak tahu bahwa sekuat apapun manusia, pasti akan ada di titik dimana dia ngerasa bener-bener down banget. Ngerasa bener-bener hancur banget. Sekuat apapun manusia, ia pasti akan pernah ngerasain yang namanya itu lemah. Iya, lemah. Aku capek. Aku capek sama keadaan yang selalu memaksaku untuk selalu kuat. Aku capek banget. Capek sama apa yang sedang aku hadapi seorang diri. Kadang aku juga pengen gitu ya namanya punya rumah. Aku pengen ada orang yang mendengarkan. Dan aku pengen setidaknya tuh aku gak harus merasakan semuanya seorang diri. Tapi aku selalu ingat satu hal, bahwa ya tidak semua manusia itu memiliki tempat pulang. Tidak semua manusia itu bisa mengutarakan apa yang ingin ia sampaikan. Dan cenderung dari kebanyakan mereka yaitu lebih memilih untuk memendam semuanya seorang diri. Dan aku pun kalau misalnya ditanya sama orang-orang sekitar aku cuma bisa jawab, it's okay, I'm fine, everything's gonna be okay. Aku selalu bilang kalau aku tuh gak apa-apa, dan semua akan baik-baik aja. Tapi, ya itu adalah salah satu cara aku untuk membohongi dan memanipulatif semuanya. Capek ya? Capek terus-menerus membohongi diri sendiri dan membohongi semua orang. Capek untuk bersikap gak apa-apa dan bersikap seolah semuanya tuh baik-baik aja. Itu gak semudah itu. Kadang aku juga heran sama orang-orang yang bisa kuat gitu loh. Tapi aku selalu ingat juga, sekuat apapun aku melihat seseorang, apa yang aku lihat di luar, mungkin di luar terlihat utuh, tapi dalamnya belum tentu utuh. Atau bahkan justru rapuh. Tuhan, boleh gak sih aku minta untuk keringanan? Keringanan atas apa-apa yang udah Engkau berikan dalam kehidupan aku. Aku gak menyerah. Secapek apapun aku harus tetap bertahan dan aku harus tetap kuat. Kalaupun aku menyerah, pasti semuanya akan selesai. Dan aku tahu kok, kehidupan aku tuh akan terus berjalan. Kehidupan aku gak stuck sampai di sini. Akan ada masa depan yang harus aku kejar. Dan kalau aku boleh bilang, bukan berarti aku yang banyak keluhnya tuh bukan berarti aku gak bersyukur Tuhan. Aku bersyukur banget. Bersyukur atas apa yang udah Engkau berikan sejauh ini. Cuman aku bukan yang gak bersyukur. Aku ngeluh bukan gak bersyukur, melainkan aku hanya capek sama keadaan. Capek sama hal-hal yang udah menyakiti perasaan aku. Hal-hal yang bikin aku capek selama ini. Aku hanya capek sama semuanya. Kayaknya enak banget ya kalau bisa punya pikiran yang tenang. Tapi kenapa setiap malam tuh aku selalu overthinking, memikirkan hal-hal yang dimana pikiran aku selalu bercabang kemana-mana. Banyak hal yang aku pikirkan, mental aku hancur, dan fisik aku selalu jadi hajar habis-habisan. Jujur aku capek, tapi aku selalu mikir ya, aku gak boleh nyerah. Kalau nanti aku nyerah, semuanya akan selesai. Kadang aku juga selalu berpikir, ketika aku sedang down, siapa ya nanti yang akan mendekapku? Siapa ya nanti yang akan memelukku dan ada di saat aku butuh mereka? Siapa ya? Kadang aku juga sering bertanya-tanya. Dan mungkin emang gak banyak hal yang bisa aku sampaikan selain aku hanya lelah, 0% energi for now. Ya, walaupun sekalipun aku selalu bilang diri aku tuh kuat, aku yang selalu mencoba untuk bertahan, walaupun ya banyak sekali ujian yang datang, aku kuat kok. Iya, aku kuat. Tapi sekuat apapun aku pasti akan ada di titik dimana aku ngerasa lemah. Lemah tak berdaya. Dan saking banyaknya hal-hal yang udah aku rasakan sejauh ini, aku cuma bisa bilang ke diri aku, hai diriku, sedikit pesan untuk diriku sendiri,
Terima kasih ya udah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Aku nggak tahu akan seberapa berat lagi langkahku ke depannya nanti, tapi yang pasti aku selalu bersyukur dan bangga atas pencapaian aku selama ini. Ternyata di balik Tuhan memberikan aku ujian begitu hebat, ternyata aku mampu melatih semuanya dengan baik. Dan Tuhan juga begitu baik, telah memberikan aku kekuatan hingga aku bisa bertahan sampai hari ini. Teruntuk diriku, maaf ya atas malam-malam panjang selalu aku habiskan dengan overthinking, menangis, dan tidak mengistirahatkan kamu. Sejujurnya aku pengen banget yang namanya istirahat, tapi lagi-lagi ya aku selalu ngerasa gagal akan hal itu. Ternyata memberikan ruang dan berdamai dengan diri sendiri itu gak semudah itu ya. Dan aku juga selalu berusaha untuk itu. Berusaha bagaimana caranya agar aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Dan secapek apapun aku gak boleh menyerah. Banyak hal yang harus aku perjuangkan, dan kehidupan aku akan terus berjalan. Dan dari banyak hal yang udah terjadi sejauh ini tuh, aku ngerasa bahwa aku ini adalah hebat. Hebat untuk diri aku sendiri. Hebat karena udah bertahan dan berjuang melatih semuanya tuh sebaik ini. Ya walaupun aku selalu bilang bahwa aku adalah manusia yang kurang beruntung, tapi di luar sana mungkin banyak seseorang yang merasakan hal yang dimana itu mungkin lebih parah daripada aku. Dan semakin dewasa aku semakin banyak belajar bahwa apa-apa yang terjadi dalam kehidupan aku, semua itu bukan hanya meninggalkan luka aja, tapi meninggalkan banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil ke depannya nanti. Hai kamu, manusia hebat yang sejauh ini udah berhasil bertahan. Aku cuma mau bilang, aku bangga banget sama kamu. Kalaupun kamu bilang kayak gak ada orang yang bangga sama kamu gak perlu mendapat penilaian baik ataupun mendapatkan rasa bangga dari orang lain. Tapi banggalah pada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena diri kamu lah yang udah berjuang sampai hari ini. Dan aku juga mau bilang, kalaupun ya kamu selalu bilang kan, ada beberapa orang yang dimana aku cukup terharu. Aku terharu sama DM kalian yang kalian tuh selalu bilang, Kak April makasih ya udah jadi obatku, penyemangatku, dan membantu aku untuk semangat lagi. Hey, aku di sini adalah peran kedua. Peran utamanya yaitu tetap diri kamu sendiri. Jangan berterima kasih sama aku. Jangan berterima kasih sama orang-orang yang udah ada buat kamu di saat kamu sedang ada di posisi terpuruk. Tapi berterima kasihlah sama diri kamu sendiri. Terima kasih karena kamu tuh udah berusaha kuat dan berusaha untuk melanjutkan kehidupan tanpa adanya kalimat menyerah. Gak apa-apa kok. Kalaupun emang kamu lagi banyak ngeluhnya bukan berarti kamu gak bersyukur. Cuman emang lagi capek aja. Dan setelah rasa capek itu hilang, coba untuk lebih menguatkan diri sendiri dan menjadi support system terbaik untuk diri sendiri. Dan aku seneng banget. Walaupun aku gak tahu perjuangan kamu di sana bagaimana, tapi aku bisa ngerasain di hati kecil kamu. Pasti pengen banget kan? Terima rasanya tuh untuk terus bertahan melewati semuanya. Walaupun mungkin bagi anggapan kamu tuh semua berat ya, tapi aku selalu percaya kalau kamu tuh pasti bisa. Semua permasalahan, semua ujian tuh pasti bisa dilewati. Yang terpenting apa? Yang terpenting kita ikhlas dan bersyukur sama apa yang udah kita jalani sejauh ini. Itu kuncinya. Makanya ya, kenapa tuh aku seneng banget gitu loh ngasih motivasi buat kalian. Bukan berarti aku orang yang banyak lukanya. Kalian tuh selalu beranggapan kalau aku tuh ngasih motivasi tuh aku udah banyak mengalami banyak hal. Enggak kok. Cuman emang aku tipikal orang yang dimana aku pengen ngerangkul kalian, aku pengen memeluk kalian, aku pengen ada walaupun emang hanya sekedar konten aja, supaya kamu tuh gak harus ngerasain OVT sendirian, terus ngerasa kayak hidup kamu tuh berat banget. Gak usah seperti itu. Makanya kenapa aku mencoba untuk memahami sebenarnya apa sih yang kalian inginkan. Pasti ketika kalian dalam keadaan down banget, ya pertama mungkin kamu butuh ya someone to talk.
seseorang yang bisa mendengarkan kamu dan bisa kamu ajak berbicara gitu. Kedua, mungkin yang lebih kamu inginkan yaitu seseorang yang bisa memahami kamu, ngerti sama permasalahan kamu dan keinginan kamu. Karena kan susah kan buat menemukan orang yang bisa dijadikan rumah. Kalau misalnya rumah utama tuh tidak lagi memiliki tempat nyaman, mungkin bisa jadi kenyamanan kamu ada di rumah kedua. Tapi senyaman apapun rumah kedua, tetap balik lagi, rumah utama kamu itu jauh lebih penting. Ingat ya, secapek apapun kamu gak boleh menyerah. Kalau kamu menyerah, semuanya akan selesai. Coba deh, lihat. Masa kamu udah berjuang sampai sejauh ini, terus kamu mau menyelesaikan permasalahan kamu tuh dengan menyerah? Coba, kenapa ya gitu? Harusnya gak boleh kayak gitu ya. Makanya aku mencoba untuk membangkitkan semangat kamu lagi, terus menjadi support system buat kamu juga, supaya kamu tuh bisa memiliki masa pikiran yang lebih jauh lagi. Karena segala hal apapun, permasalahan, ujian, rasa sakit, kekecewaan, dan lain sebagainya, itu semuanya tuh bukan diselesaikan dengan kalimat menyerah, tapi diselesaikan dengan kepala dingin dan carilah solusinya, gimana caranya. Aku yakin kalian semua yang dengerin episode ini ataupun pendengar setiap podcast teman tidur yang udah ngedengerin podcast aku, kalian semua tuh orang-orang hebat. Hebat banget. Dan aku selalu bilang, kenapa aku bilang kok kalian tuh hebat? Karena kalian tuh hebat walaupun kalian berjuang dan bertahan sendiri, berdiri di atas kaki sendiri, dan bertumpu sendiri. Itu kamu bisa melatih semuanya dengan baik, tuh kamu tuh hebat. Kalaupun aku bilang kayak, ataupun respon kamu kayak gini, ya kan Kapri gak tahu, padahal ya dibalik hebatnya aku juga, aku pernah jatuh kok. Yes, I know, sehebat apapun manusia, ya pasti kita akan merasakan dimana kita akan merasa lemah banget. Gak ada manusia yang kuat kok. Setiap manusia itu pasti punya problemnya tersendiri. Sekuat apapun dan sehebat apapun, pasti ia akan ngerasain dimana ia ngerasa di titik down banget. Capek gak pura-pura terus? Capek ya? Kalau capek, coba untuk berdamai dengan diri sendiri, memahami sama apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, dan coba untuk memberi waktu untuk dirimu sendiri. Kadang kalau misalnya kamu terlalu neken diri kamu, kan itu gak baik juga. Coba deh, kalau misalnya kamu terlalu neken diri kamu, ya ada, kamu udah capek, rasa capek itu akan semakin jadi. Dan lagi dan lagi ya, kamu terus-menerus membohongi diri kamu sendiri. Capek kan? Membohongi diri kamu terus? Ya, aku cuma mau bilang, intinya setiap orang tuh pasti punya rasa capeknya tersendiri. Dan kalaupun kamu lagi ngerasain itu, coba buka pikiran kamu. Kehidupan ini akan terus berjalan. Lihat masa depan kamu, lihat keluarga kamu, dan lihat diri kamu sendiri. Secapek apapun itu adalah ujian dari Tuhan buat kamu. Bagaimana caranya kamu menghadapi dan melalui semuanya? Apakah kamu mampu atau justru tidak? Dan secapek apapun, kamu gak boleh bilang nyerah. Kamu gak boleh sampai nyerah. Ya mungkin aku cuma bisa nyemangatin kamu dari video ini aja. Selebihnya itu aku yakin bahwa kamu bisa memberikan kekuatan dan menjadikan diri kamu menjadi versi terbaik yang kamu miliki. Orang lain tuh gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Ya intinya, gak perlu terlalu mikirin bagaimana orang lain ke kamu. Yang terpenting, jadikan diri kamu menjadi versi terbaik yang kamu miliki. So, jangan pernah capek untuk terus berjuang dan bertahan untuk melatih semuanya. Aku yakin, ya sesulit apapun jalannya, kamu pasti bisa kok. Cuman memang butuh, butuh ini aja, butuh kekuatan yang lebih. Semakin dewasa juga, semakin banyak yang harus di-nggak-apa-apain, terus harus semakin menerima kenyataan dan ikhlas sama apa-apa yang terjadi. Dan dibalik keikhlasan itu, kelak nanti akan Tuhan berikan hadiah yang tidak disangka-sangka. Dan kamu harus yakin bahwa Tuhan itu
tidak akan meninggalkan kamu, dan apa yang udah kamu perjuangkan sejauh ini pasti akan mendapatkan akhir yang bahagia. Hai semuanya, manusia hebat, manusia yang udah menjadi keluarga aku, semangat menjalani hari. Ya, aku emang akhir-akhir ini lagi jarang nemenin kamu. Maaf banget atas keterlambatan aku dalam mengupload video. Ya semoga hari kamu selalu baik, dan aku harap kamu bisa menikmati setiap video yang aku bawakan, pembawaan aku. Dan maaf ya kalau misalnya ada salah kata dan salah kalimat ataupun pengucapan aku yang kurang enak buat kamu. I'm so sorry. Dan semoga ya aku doain kamu selalu dalam keadaan baik dan sehat, dan diberikan kebahagiaan selalu sama Tuhan. Amin. Dan jangan lupa juga untuk dengerin episode aku lainnya di Spotify. Jangan lupa follow dan aktifin lonceng notification-nya. Support aku juga ya, supaya podcast aku tuh bisa berkembang di Spotify. Ya, itu kan menjadi sumber semangat aku juga. So, kalian bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku. Dan jangan nanya, Kak Apri jarang live TikTok. Soalnya kalau aku live tuh pasti menyesuaikan keadaan. Intinya follow dulu TikTok aku untuk dapetin notifnya ketika aku live, oke? Nanti aku live lagi kok. Dan kemarin-kemarin aku udah live. Dan semoga ya episode hari ini bisa sedikit menenangkan dan membantu kamu supaya kamu gak terlalu merasakan apapun itu sendiri. Makasih udah denger episode hari ini. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Dan jangan lupa bahagia, dan jangan lupa tersenyum bagaimanapun keadaan kamu. Oke? Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur. Dah.